Om Fajar Kurniawan, tolong posisi kameranya. Ya, silakan. Open mic. Terima kasih. Selamat pagi, Mas Koco, Ya. Ivanovic, dan teman-teman pendamping. Ini, Langsung. Mas Ivanovic, saya mau tanya tentang terkait dengan DPP yang ada di Jawa Timur. Kebetulan saya ada DPP Singosari, Kecamatan Singosari. Ini kok kemarin hari Rabu itu ada Zoom meeting dari PA Jawa Timur. Bahwasanya seluruh pendamping baik PLDPD, pendamping ahli itu diwajibkan mempergunakan form Sinovac dari sistem inovasi artifisi kita terkait dengan rencana sampai realisasi, dan itu ditandatangani oleh Korkap per individu. Yang saya tanyakan, keberadaan DRP bagaimana ini? Harusnya kan ini DRP menjadi satu-satunya pertanggungjawaban DPP untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang ada. Ini pendamping dari Jawa Timur seakan-akan memaksakan kehendak supervisi dengan cara seperti itu. Jadi mewajibkan untuk membuat form Sinovac. Jadi rencana itu harus sama dengan realisasi. 1 bulan 2 kali. Oke. Jadi tanggal 16 sama tanggal 30. Dan itu tanda tangan koordinator kabupaten per individu. Padahal kita tahu ini kondisi di Kabupaten Malang level 3. Berkerumun kan juga masih dilarang lah. Jadi mohon kebijaksanaan dari pusat harus diseragamkan ini. Kalau memang ini kebijakan dari pusat, kita mengikuti. Tapi kalau hanya Jawa Timur, terus terang pendamping yang dibawa kan kasihan ini. Mereka sibuk mendampingi musrenbang, RKP, SDGs, pendaftaran BUMDes. Mereka yang dibawa ini sudah banyak kegiatan, Gus. Katanya dengan DRP kita memudahkan. Ya, seperti itu. Ya. Terima kasih. Oke. Ini Sinovac, tahu saya vaksin. Oke. Saya nggak tahu ini maksudnya ada dibuat dibuat laporan 2 minggu sekali dengan tanda tangan dan seterusnya. Ini mungkin Gus Ivan bisa memberikan cerahannya. Ya, itu kalau nggak dilaksanakan Rekom tidak ada gaji, Pak. Diancam seperti Rekom nggak ada gaji. Iya. Namping. Harus mengikuti itu. Lewat Zoom kemarin. Tulisan. Ya. Lewat Zoom, Mbak. Lewat Zoom. Oke. Silakan. Dengan seluruh pendamping ketakutan gitu. Oke. Ya, kerja di bawah ketakutan sangat nggak nyaman. Silakan, Gus Ivan. Ya, jadi memang ini satu masalah baru yang muncul di lapangan, dan sudah kami sampaikan ke Pak Yusraf gitu. Sampai saat ini belum ada keputusan ya dari BPSDM, dari Pak Yusraf. Kemudian Gus Halim sudah mengetahui karena kemarin itu menyampaikan ya, kemarin pagi gitu. Dan intinya tidak boleh. Jadi jangan ada yang menggantikan DRP. DRP itu memang karyanya Gus Halim sebetulnya. Kalau dulu ruang desa, pengennya dari ruang desa dikembangkan, tapi ruang desa ada dialog dengan masyarakat desa, kemudian khusus menjadi daily report pendamping desa. Jadi posisi Gus Halim demikian. Jadi saya kira itu nanti akan ditindaklanjuti intinya, karena sudah pada posisi seperti itu. Dan daily report itu pengelolanya adalah BPSDM.
Jadi oleh Gus Halim sudah dipastikan supaya dikelola BPSDM, sehingga memang itu satu aplikasi untuk pendamping. Jadi tidak ada yang lain. Dan kemudian mengapa sampai muncul, memang ada dulu itu ada rancangan perencanaan dan kemudian bagaimana hasilnya. Nah, sebetulnya antara perencanaan dan hasil kalau melihat dari laporan itu hampir semuanya tepat. Jadi laporan-laporan pendamping sebelumnya ketika kita pelajari itu hampir selalu tepat gitu. Tapi kemudian sangat miskin dengan kegiatan-kegiatan pendampingan. Sementara ketika pendamping sering memberikan WA melalui Sapa Desa maupun langsung ke Gus Halim, itu banyak inovasi-inovasi pendamping, kemudian bagaimana kerja pendamping sampai malam, sampai hari libur dan sebagainya, itu tidak bisa muncul di perencanaan. Makanya kemudian diputuskan pada bulan-bulan Januari atau Februari itu tidak ada perencanaan. Nah, pihak di atas pendamping dari kabupaten sampai nasional itu membutuhkan perencanaan untuk bisa hadir. Alasannya begitu. Jadi dengan adanya perencanaan maka harus sesuai dan kemudian hadir. Tapi kerja pendampingan itu memang bukan kerja birokrasi yang memang harus ada perencanaan pasti gitu. Kerja pendampingan itu mengikuti dinamika lapangan. Makanya secara filosofis memang kemudian itu dihilangkan perencanaan. Nah, di Jawa Timur memang ada beberapa laporan bagaimana dibilang ada di lapangan tapi tidak gitu. Nah, itu sudah diantisipasi oleh Gus Halim. Bukannya kemudian jadi tidak percaya DRP, bukan, tapi yang salah itu harus segera dilaporkan. Dan kemudian kalau sudah dilaporkan itu kesalahannya adalah kesalahan etika gitu. Dan karena kesalahan etika itu sanksinya itu sangat tinggi. Dan kemudian sudah sejak lama Gus Halim memastikan bahwa tidak ada sanksi terutama yang sifatnya itu honor. Jadi sudah berkali-kali. Jadi kalau sampai sanksinya, karena honor itu sebetulnya dimudahkan di dalam kontrak. Honornya itu lamsam. Jadi memang sejak bulan Maret April itu dipastikan supaya tidak digoyang-goyang honornya, termasuk awalnya DRP untuk menentukan honor kemudian dihapus. Jadi honor itu asal pendamping bekerja sesuai kontrak sekian hari gitu di lapangan dan sebagainya, itu honor sudah harus jalan. Jadi sudah banyak kasus juga bagaimana tidak direkomendasi honor itu langsung masuk dalam penanganan menteri. Jadi bisa dibayangkan kalau istilah beliau ya, masa anaknya nggak dapat makan kemudian ayahnya diam saja. Jadi masa pendamping honornya ditunda kemudian bapaknya yaitu menteri desa diam saja. Jadi bisa dipastikan soal honor itu seperti itu. Belum pernah penanganan honor itu tidak ditangani langsung oleh menteri. Jadi kalau ada laporan honor itu langsung masuk ke Sapa Desa, langsung masuk ke Gus Halim. Selama ini begitu. Yang kedua tadi soal aplikasi di luar yang ada di BPSDM itu Gus Halim menyampaikan ya tidak boleh itu. Begitu Gus Fajar. Isi terakhir. Terima kasih Gus Ivan. Ya. Siap. Jadi intinya nggak boleh ada politik anggaran. Artinya politik anggaran itu kemudian mengancam nggak dapat honor atau honornya dipotong. Nggak boleh juga kemudian mengembangkan aturan-aturan yang di luar dari yang sudah diamanatkan atau digariskan oleh Kementerian Desa. Dan teman-teman TPP ini adalah teman-teman yang bekerja kontraknya dengan Kementerian Desa. Kira-kira seperti itu ya Gus ya? Iya.